Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Semoga teman-teman di pertemuan hari ini insyaallah teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita semua bisa memahami materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu sebelum teman-teman mengetahui, kita sedikit mengulas gitu bahwasanya materi ini memang bisa kita terapin pada saat nanti kita setelah dari pertemuan ini gitu. Yaitu yang mau saya bahas itu minat dan bakat. Bagaimana sih kita selaku pelajar yang mana harus bisa mengenali minat dan bakat kita gitu. Untuk teman-teman semua yang mana sebagai seorang siswa atau siswi yang sudah di jenjang mungkin masuk ke remaja awal atau remaja akhir, teman-teman harus bisa dan harus mengetahui bahwasanya minat kita itu apa, bakat kita itu apa, sehingga pada saat nanti proses perkembangan selanjutnya teman-teman sudah paham gitu, sehingga sudah tahu apa langkah selanjutnya untuk menempuh ke perkembangan yang saat itu gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh gitu, sebenarnya ada yang harus kita kenali pengertian dari minat itu. Minat itu apa sih teman-teman gitu? Minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Jadi suatu hal yang ada dalam pikiran kita sehingga ada dorongan yang memang kita rasa ingin tahu lebih untuk melakukannya ataupun mempelajarinya seperti itu. Suatu hal yang ingin kita cari tahu lebih, atau singkatnya suatu hal yang kita ingin cari tahu lebih terhadap apapun lah gitu. Jadi apapun pelajarannya, apapun kegiatannya yang memang kita ingin tahu ataupun ada dorongan dalam diri sendiri terkait hal tersebut, itu bisa dikatakan dengan minat tersebut. Nah, terus adapun bakat gitu yang mana bakat ini suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang dari sejak kecil gitu. Jadi terkadang kita yang sudah melakukan aktivitas sehingga sehingga ada di posisi perkembangan saat ini, kadang kita belum tahu dan belum mengenali siapa diri kita sendiri, termasuk kita belum mengenali bakat kita itu apa gitu. Yang mana bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang Bisa jadi sejak apa lahir, betul. Nah, minat dan bakat itu selalu berdampingan gitu, tapi dua makna yang berbeda. Yang mana minat itu sesuatu hal yang mana ada dorongan dari diri kita untuk kita cari tahu terkait hal tersebut gitu, itu minat. Terus minat ini juga terkadang kita inginkan sesuai dengan hobi ataupun aktivitas yang memang di luar dari akademik seperti itu. Nah, begitu beda hal dengan bakat gitu. Bakat ini potensi yang memang sudah ada dalam diri kita sejak lahir gitu, apapun itu. Nah, kalau kita mau tahu lebih lanjut, stay tune teman-teman. Oke, minat terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama
minat vokasional. Oh gini. Dan vokasional. Nah, minat itu juga terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu minat yang terdapat bidang-bidang pekerjaan gitu, atau terhadap bidang-bidang pekerjaan. Nah, kalau vokasional itu minat terkait profesi, komersial ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, minat vokasional itu pun ada ketiga. Yang pertama, minat terhadap profesional, yaitu bisa kita lihat dari keilmuan, terus ada seni dan lain-lain sebagainya. Terus juga yang kedua ada minat komersial gitu, yaitu minat di bidang dunia usaha. Teman-teman misalnya punya gambaran terhadap orang lain yang memang punya usahanya lebih, ataupun tingkat usahanya menurut teman-teman bisa jadi role model gitu. Nah, itu bisa jadi minat buat teman-teman semua gitu, di bidang usaha ataupun jual beli gitu. Terus juga ada minat kegiatan fisik di vokasional. Minat kegiatan fisik itu seperti dunia mekanik ataupun operator yang memang lebih ke arah jasa kalau misalnya nanti ada di profesinya. Nah, minat itu di vokasional terbagi menjadi tiga itu. Nah, teman-teman harus pahami gitu, dan memang harus dicari tahu terhadap kemampuan kita atau minat kita di bidang itu. Terus yang kedua ada vokasional, yaitu minat terhadap sesuatu yang dilakukan atas dasar hobi ataupun kesenangan, yang tadi saya singgung di awal gitu. Bahwasanya kadang minat itu nggak harus tentang profesi, nggak harus tentang pekerjaan ataupun role model terkait profesi orang lain gitu. Tapi minat pun bisa timbul atas dasar keinginan tahu lebih di bidang seni ataupun di bidang olahraga, yang mana itu bisa dikatakan hobi gitu. Ya, hobinya bisa seperti mendaki gunung, terus traveling, atau bahkan olahraga, dan masih banyak hobi-hobi lain lah yang bisa dikatakan minat seperti itu. Nah, terus bakat gitu. Bakat pun terbagi menjadi dua, teman-teman. Bakat umum dan bakat khusus. Nah, apa sih bakat umum? Bakat umum yaitu kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Misalnya seperti mampu berbicara, berjalan, menulis, dan membaca, dan sebagainya gitu. Jadi bakat umum itu yang memang bakat di lingkup secara menyeluruh gitu, atau banyak dari orang yang memang sudah mampu melakukan hal itu di bidangnya gitu, termasuk ya mampu berbicara atau public speaking yang baik, terus suka menulis, membaca, dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu bakat yang memang sifatnya lebih umum gitu. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan bakat itu gitu. Terus bakat khusus itu apa sih gitu? Bakat khusus yaitu kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu gitu. Artinya tidak semua orang memiliki keahlian yang seperti itu gitu. Nah, bakat khusus tadi bakat umum, yang mana bakat itu dimiliki oleh mayoritas orang gitu, ataupun kebanyakan orang. Terus ada lagi bakat khusus gitu yang memang lingkupnya lebih kecil, dan itu di kelompok-kelompokkan yang memang sesuai dengan bakatnya. Contohnya bakat seni, terus ada bakat olahraga, terus keilmuan, terus juga interpersonal, natural, relasi ruang gitu. Terus linguistik gitu. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman.
seni, mungkin teman-teman juga memiliki bakat di bidang seni gitu. Contohnya mungkin teman-teman melakukan seni di bidang menggambar ataupun teater, itu tanpa diajari orang ataupun hanya melihat dengan sekali dua kali penglihatan, itu teman-teman sudah bisa mengikutinya. Dalam arti ada kemampuan lebih yang teman-teman miliki di bidang seni ataupun seperti teater, musik, suara, gambar dan lain sebagainya. Terus olahraga, begitupun olahraga gitu. Teman-teman juga kadang kita melakukan olahraga karena kesenangan gitu. Terus kita melakukan hal tersebut ya sekali dua kali, itu punya potensi yang lebih ataupun bisa dikatakan rata-ratanya sama orang-orang yang memang latihannya lama. Begitupun di tingkat natural gitu, itu juga ada teman-teman, kayak misalnya berkaitan dengan makhluk hidup. Contoh, kita nih terkadang pernah dengar orang-orang yang memang jika dia menanam sesuatu ataupun memelihara sesuatu, itu akan jangka panjang gitu. Contoh, ada orang yang memang memiliki bakat menanam, itu pasti numbuh, pasti subur dan lain sebagainya. Nah, itu disebut juga bakat natural. Terus ada bakat relasi ruang gitu. Itu yang mana daya pikir ataupun imajinasi seseorang itu memiliki tingkat yang lebih gitu. Contohnya, ada seseorang yang melihat suatu ruangan dan itu dia bisa menggambarkan di dalam otak dia, bahkan dia bisa gambarkan di kertas atau tertulis, wah ini bisa diposisikannya ke sini, oh ini bisa diposisikannya ke sini, yang mana mengarahnya ke arsitektur mungkin atau tata ruang gitu. Seperti itu teman-teman. Terus ada juga linguistik, yang mana di situ teman-teman mampu public speaking, berbicara, advokasi dan lain sebagainya, yang mana mengandalkan nonverbal gitu. Teman-teman bisa berbicara dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dikatakan dengan bakat khusus. Nah, terus gimana sih caranya kita mengenali bakat kita sendiri atau minat kita gitu? Teman-teman, ada beberapa cara. Yang pertama secara mandiri. Nah, yang pertama secara mandiri gitu. Mandiri. Apa sih, dengan cara apa sih? Dengan cara mandiri itu ya teman-teman bisa menganalisis kemampuan, minat yang sudah tadi saya terangkan gitu, terkait apa sih yang saya mampu, kemampuan saya, dan apa sih yang memang jadi kelebihan saya gitu. Terus apa sih yang orang-orang bisa lakuin dan yang orang-orang gak bisa lakuin dan aku bisa gitu. Nah, itu bisa kita sebut dengan secara mandiri atau menganalisis diri sendiri. Nah, terus yang kedua melihat mata pelajaran yang dikuasai. Nah, mungkin teman-teman selaku peserta didik atau siswa atau siswi, nah itu bisa mengenali dengan cara melihat mata pelajaran yang memang teman-teman kuasai. Contoh, teman-teman saat belajar fisika itu ada daya rasa ingin tahu lebih dan kemampuan yang lebih yang bisa teman-teman keluarkan ataupun lakukan terkait mata pelajaran itu. Apapun yang berbau itu, teman-teman pasti merasakan kesenangan ataupun merasa kepuasan yang bisa disebut dengan minat atau bakat itu. Nah, itu tinggal teman-teman kenali sendiri dari beberapa mata pelajaran. Yang paling pertama mata pelajaran apa nih? Contoh fisika. Oke, fisika. Oh, yang kedua matematika. Bisa ya kan, karena ada hitung-hitungannya. Yang ketiga biologi ataupun kimia. Nah, itu bisa teman-teman analisis sendiri, kira-kira mana sih yang paling utama, dan kedua dan yang ketiga gitu. Nah, itu bisa teman-teman kalkulasiin, bisa dikerucutin mana yang memang paling diminati dan memiliki bakat yang tinggi. Seperti itu. Terus ada yang ketiga, yaitu melalui perantara. Nah, melalui perantara. Dengan cara apa sih melalui perantara? Maksudnya yang pertama,
bertanya pada orang-orang terdekat atau teman, keluarga, atau berkonsultasi dengan guru BK. Nah, itu salah satu upaya teman-teman mengenali minat dan bakat gitu melalui perantara. Cari tahu nih dari orang-orang terdekat gitu, kira-kira gue mampu kesini, mampu nggak ya, gue minat ini dengan keminatan yang ini sesuai nggak ya dengan diri gue. Nah, itu bisa menjadi pendorong gitu kalau misalnya, atau penguatan dari orang terdekat terkait minat dan bakat kita. Atau yang kedua bisa melalui ini, tes minat dan bakat. Nah, mungkin itu lebih valid gitu. Nah, dari menanya orang-orang terdekat, terus juga bisa melalui tes minat dan bakat. Nah, itu mungkin lebih valid bagaimana teman-teman mengenali minat teman-teman dan bakat teman-teman. Nah, sejauh ini dari apa itu minat, terus apa itu bakat, terus ada apa aja di minat itu, terus di bakat pun kayak gitu. Setelah dari itu, bagaimana sih cara mengenali bakat itu, ya kan? Mengenali minat dan bakat itu kita udah bahas dari tadi. Sekarang tinggal teman-teman menganalisa bagaimana yang harus teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman lakukan terkait minatnya di mana, bakatnya di mana, sehingga pada saat teman-teman melalui proses yang saat ini dan harus berkembang di proses selanjutnya, teman-teman udah siap bahwasanya udah mengenali mana bakatnya, mana minatnya, sehingga mudah untuk melalui proses-proses selanjutnya seperti itu. Sampai sini jelas teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, saya rasa tidak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan minat dan bakat dari saya sendiri selaku guru BK yang mengelatkan di bidang layanan orientasi. Saya harap teman-teman bisa memahami ini dan bermanfaat untuk teman-teman di masa saat ini dan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.